Tapi ada ibadah yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan kita. Apa itu? Tilawah Al-Quran. Bahkan salah satu tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk dibaca. Kitabun anzalnahu ilaika litaqra'ahu 'alan nas. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, kemudian diajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in mengajarkan kepada tabi'in dan seterusnya. Salah satu tujuannya adalah untuk dibaca dan dibacakan kepada manusia. Maka Al-Quran yang turun pada bulan Ramadan ini seharus dan semestinya kita jadikan sebagai senandung kita. Hadirin yang berbahagia, senandung orang yang berpuasa bukan lagu-lagu, bukan nyanyian-nyanyian, tapi senandung orang yang berpuasa adalah baca Al-Quran. Bagaimana ia bisa mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan? Ia berazam, bercita-cita kalau bisa ia bisa mengkhatamkan 1 kali selama bulan Ramadan, atau lebih, atau mungkin bisa lebih lagi. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-harinya pada bulan Ramadan yang ia lakukan adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena senandung orang yang berpuasa adalah membaca Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan bertadarrus bersama Nabi bersama malaikat Jibril. Bahkan di tahun terakhir sebelum beliau wafat, beliau 2 kali murajaah tadarrus bersama malaikat Jibril. Lantas bagaimana dengan kita yang kemungkinan bacaan kita masih belum benar, yang kemungkinan bacaan kita perlu diperbaiki, yang mungkin untuk memahaminya kita masih belum bisa memahami secara langsung untuk memahami Al-Quranul Karim? Maka paling tidak hadirin yang berbahagia, kita jadikan Al-Quran sebagai teman karib dalam kehidupan kita, khususnya pada bulan Ramadan adalah kita memperbanyak tilawah kita. Di sela-sela kita menjelang salat, mari kita baca Al-Quran. Di sela-sela kita menunggu waktu salat, mari kita baca Al-Quranul Karim. Dikalah mungkin orang dengan tertidur lelap, mari kita baca Al-Quranul Karim. Kenapa hadirin yang berbahagia? Karena Al-Quran yang kita baca itulah yang nantinya akan menolong kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, jangan sampai kelak Al-Quran akan mengacuhkan kita, cuek kepada kita. Dalam surat Taha Allah mengatakan, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dan mengatakan, man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, dari mengingat kami, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya nanti di akhirat kelak dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat hina. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Maka semua manusia itu akan berkata, wahai Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma, Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta seperti ini, padahal dulu aku melihat. Apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna, begitulah dulu telah sampai kepada kalian ayat-ayat kami. Al-Quran yang seharusnya kalian jadikan senandung dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan, agar kalian lebih banyak membaca Al-Quran. Tapi kalian cuek, kalian acuh, kata Allah. Kalian tidak pernah buka lembaran-lembaran itu untuk berdialog dengan aku, kata Allah.
Karena sesungguhnya hadirin yang berbahagia, ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua keadaan setiap hamba untuk berdialog dengan Allah. Pertama melalui salat, dan yang kedua adalah melalui membaca Al-Quran. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, perbanyaklah baca Al-Quran, karena sesungguhnya kita akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis dikatakan, bacalah Al-Quran, Allah akan mendengarmu. Subhanallah.